Yang subscribe semoga rezekinya dilancarkan. Di sebuah desa yang tenang dan religius, terdapat sebuah masjid yang menjadi pusat kegiatan masyarakat setempat. Masjid Al-Ikhlas adalah tempat di mana para penduduk desa berkumpul untuk beribadah, berbagi cerita, dan mendiskusikan berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Semua berjalan damai dan penuh berkah hingga suatu hari, sebuah kejadian mengubah segalanya. Haris adalah seorang pemuda yang dikenal sebagai pengurus masjid yang rajin. Ia bertanggung jawab atas banyak hal, termasuk mengelola donasi yang masuk melalui kode kris. Donasi ini sangat penting bagi masjid karena digunakan untuk pemeliharaan, kegiatan sosial, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, Haris memiliki sebuah rahasia gelap. Seiring waktu, ia mulai tergoda oleh uang donasi yang terus mengalir melalui kode kris tersebut. Pada suatu malam yang tenang, ketika semua orang sudah pulang dari masjid, Haris melakukan sebuah tindakan yang penuh dengan niat jahat. Ia mengganti kode kris asli masjid dengan kode kris yang terhubung ke rekening pribadinya. Dalam beberapa minggu, jumlah donasi yang masuk ke rekening pribadi Haris meningkat tajam. Ia merasa senang dan mulai menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, membeli barang-barang mewah, dan menjalani kehidupan yang lebih mewah daripada sebelumnya. Namun, kebahagiaan Haris tidak berlangsung lama. Azab mulai menghampiri kehidupannya satu persatu. Awalnya, ia mengalami mimpi buruk yang membuatnya tidak bisa tidur dengan tenang. Mimpi-mimpi itu selalu sama. Ia melihat dirinya diadili di depan seluruh penduduk desa, dihukum atas perbuatannya, dan ditinggalkan sendirian dalam kegelapan. Tidak hanya mimpi buruk, berbagai kejadian aneh dan mengerikan mulai terjadi. Setiap kali Haris menggunakan uang hasil kecurangannya, barang yang ia beli selalu mengalami kerusakan misterius. Mobil barunya sering mogok di tengah jalan, barang elektronik yang ia beli rusak tanpa alasan yang jelas, dan bahkan rumahnya mulai sering bocor meskipun cuaca sedang cerah. Haris mencoba mengabaikan semua tanda-tanda tersebut, namun ia tidak bisa lari dari kenyataan. Pada suatu hari Jumat, saat khutbah sedang berlangsung, imam masjid berbicara tentang pentingnya kejujuran dan betapa besarnya dosa mengambil hak orang lain. Khutbah itu seolah-olah ditujukan langsung kepada Haris, dan hatinya mulai terasa semakin berat dengan rasa bersalah. Tak lama kemudian, azab yang lebih besar datang. Penduduk desa mulai curiga karena donasi masjid yang biasanya cukup untuk semua kebutuhan kini sering kurang. Beberapa pengurus masjid memutuskan untuk menyelidiki masalah ini dan menemukan bahwa kode kris telah diganti. Mereka berhasil melacak kode tersebut dan menemukan bahwa donasi masuk ke rekening Haris. Seluruh desa gempar. Haris tidak bisa lagi mengelak. Ia dipanggil ke masjid dan dihadapkan pada semua bukti. Dengan air mata menetes, Haris mengakui perbuatannya dan memohon ampunan. Namun, masyarakat tidak bisa menerima begitu saja. Mereka memutuskan untuk membawa kasus ini ke pihak berwenang. Haris diadili dan dijatuhi hukuman penjara. Di balik jeruji besi, Haris merasakan penyesalan yang mendalam. Setiap hari ia berdoa memohon ampun kepada Allah, berharap dosanya dapat diampuni dan ia dapat menebus kesalahannya. Di sisi lain, Masjid Al-Ikhlas kembali pulih dengan bantuan para dermawan yang ikhlas, yang donasinya kini dikelola dengan lebih transparan dan aman. Cerita Haris menjadi pelajaran berharga bagi semua orang di desa itu tentang pentingnya kejujuran dan betapa dahsyatnya azab bagi mereka yang berani berbuat curang demi kepentingan pribadi. Setiap kali melihat kode kris masjid, mereka selalu teringat akan kisah Haris dan terus berusaha menjaga kejujuran dalam setiap tindakan mereka. Yang subscribe semoga rezekinya dilancarkan.